Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan ini kalian nontonnya. Oke, ini adalah video pertemuan kelima. Kemarin kita asinkronus. Yang akan dibahas adalah design of goods and services. Artinya bagaimana operation management itu mendesain produk dan jasa, gitu ya. Nah, product decision itu apa saja sih, gitu. Bagaimana keputusan-keputusan dalam memproduksi itu. Pertama, objektifnya adalah to develop and implement a product strategy, mengembangkan dan mengimplementasi strategi produk that meets the demands of the marketplace with a competitive advantage, yang sesuai dengan kebutuhan dari pasar, dan memiliki keunggulan kompetitif, artinya dia lebih baik daripada produk lain. Jadi ada poin-poinnya ya. Jadi bagaimana memproduksi, bagaimana membuat strategi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki competitiveness atau memiliki keunggulan kompetitif. Ya, jadi dia harus meet the customers demand. Nih, meets the demand. Oke, ini objektifnya, goalnya dari product decision atau keputusan terkait produksi produk dan jasa. Nah, apa saja sih opsi-opsinya? Kita sudah berbicara kemarin-kemarin itu mengenai strategi generiknya itu apa saja sih? In general, company itu ada 3 in general ya, yaitu dia kalau mau unggul itu dia pertama dia diferensiasi, yang kedua dia low cost, yang ketiga rapid response. Ya, diferensiasi itu artinya dia membuat produk yang berbeda dari kompetitornya. Kemudian strategi berikutnya adalah dia low cost. Ya, low cost itu dia lebih murah dibandingkan yang lain. Atau rapid response. Rapid response itu dia menyesuaikan dengan keinginan customer-nya. Ya, diferensiasi itu misalnya iPhone. iPhone itu diferensiasi, dia mengeluarkan sesuatu yang beda. Dia berdiferensiasi hingga berbeda dari yang kompetitornya. Misalnya MacBook itu dia berdiferensiasi, dia mengeluarkan dia mengembangkan chipset baru, mengembangkan prosesor baru hingga dia baterainya bisa sangat hemat sampai dengan 17 jam. Itu diferensiasi. Sedangkan low cost itu bagaimana membuat produknya dengan biaya terendah sehingga bisa dijual dengan lebih murah dibandingkan kompetitor. Misalnya AirAsia, itu low cost. Ada yang rapid response. Rapid response itu bagaimana dia sedapat mungkin sesuai dengan keinginan customer dan cepat. Ya, misalnya banyak juga di industri-industri wisata. Nah, produk strategi itu basically untuk dalam rangka menyesuaikan dengan strategi umum company. Jadi kalau dia mau diferensiasi, strategi memproduksinya berbeda. Kalau dia mau low cost, strategi memproduksinya berbeda. Kalau rapid response juga berbeda. Nah, sebelum kita masuk produk strategi, kalian harus tahu bahwa setiap produk itu punya product life cycle, siklus hidup. Ya, in general, semua produk itu punya siklus hidup. Ada yang siklus hidupnya sangat panjang, ada yang sangat pendek, ada yang yang umum aja begitu ya. Misalnya ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 2 tahun, ada juga yang cuma beberapa bulan. Tentu kamu masih ingat beberapa produk yang misalnya kita di mall, kita lihat siklus hidupnya pendek sekali. Tahun lalu ada booming, tahun ini sudah nggak ada. Itu produk life cycle-nya pendek. Dia fase dari introduction, growth, and maturity-nya itu pendek, cuma 2 tahun. Nah, in general tuh ada 3 fase dalam product life cycle atau PLC. Yaitu pertama introduction, di mana produk itu diperkenalkan, dia mengalami growth atau pertumbuhan. Lalu ada maturity. Maturity itu di sini dia sudah sudah matang gitu ya. Sudah matang, produknya dikenal banyak orang,
tapi at the end pada akhirnya dia akan declining atau turun, ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan ini cost of development yang garis biru, ya. Ini garis biru nih. Ini cost of development. Pada awal-awal cost of development itu tinggi. Kenapa? Karena pertama dia baru kan, jadi dia nggak punya pengalaman, dia nggak punya pattern sebelumnya, hingga cost-nya itu tinggi. Tetapi seiring dia sudah mulai semakin memahami industrinya, cost-nya semakin rendah. Ya, cost yang dimaksud tentu di sini marginal cost ya, artinya cost yang kalau dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Nah, kalau sales itu dia seperti ini. Jadi dia pada introduction dia pelan naik, growth naik tinggi biasanya, ada fase maturity. Dia tinggi tetapi dia nggak growing, dia nggak tumbuh. Kemudian at the end dia turun lagi. Nah, kalau kita lihat ini cost itu yang ini, cost-nya meningkat, turun. Nah, kalau ini sales, ini cost, tentu ini berarti loss atau profit, gitu ya. Kalau cost-nya lebih tinggi berarti dia loss. Gitu. Artinya kalau kita bisa lihat, bayangkan berarti dia begini mungkin dugaan saya. Gini. Nah, ini profit. Waktu di sini profitnya 0 nih. Nih, lihat ya. Ini anggap aja lurus ya. Ini profitnya 0. Kenapa? Karena cost sama dengan sales. Nah, kemudian dia meningkat. Dia puncaknya di sini, dia akan meningkat. Gitu. Ya, jadi nah ini dia akan begini. Nah, kurang lebih begitu. Ini profit. Nah, fungsi dari production itu adalah production strategy adalah bagaimana kita menekan garis biru ini supaya jangan tinggi, supaya profitnya tinggi gitu ya. Nah, itu fungsi dari production management atau production strategy. Nah, jadi kalian juga harus lihat nih, produk itu tidak selamanya dia akan diterima pasar. Ada fase-fasenya dia akan turun. Nah, oleh karenanya akan dibutuhkan inovasi. Biasanya produk yang diinovasi dia bisa naik lagi nih begini. Gitu ya, karena ada inovasi. Nah, ini harus diingat. Pertama bahwa produk itu punya siklus hidup, tidak selamanya dia berjaya. Mungkin ada beberapa produk yang sangat-sangat panjang siklus hidupnya. Misalnya apa? Misalnya rumah makan Padang. Nah, itu panjang sekali siklusnya, tapi produk-produk seperti itu biasanya untuk kebutuhan basic dan ya yang paling basic gitu ya. Misalnya apa? Mie instan itu produk life cycle-nya panjangnya bukan main. Ya, kenapa? Karena dia basic needs. Akan berbeda sama produk-produk yang sifatnya lifestyle. Baju dengan desain tertentu itu produk life cycle-nya ada waktunya gitu ya. Kalau di luar negeri itu sering seasonal, musim semi beda, musim dingin beda gitu ya. Kalau di Indonesia tidak terlalu terasa itu. Tapi kalau di luar itu sangat terasa. Ketika dia musim panas, baju-baju musim dingin dijual murah. Kenapa? Karena siklusnya sudah selesai. Itu ya. Oke, ini cash flow ya, cash flow. Nah, coba kita lihat tadi ya, product life cycle itu ada empat fase. Ada fase introduction, ada growth, ada maturity, ada decline. Nah, coba kita lihat. Kalau di growth itu ciri-cirinya adalah product design begins to stabilize. Ya, mulai stabil. Effective forecasting of capacity becomes necessary. Nah, forecasting itu atau proyeksi kapasitas atau saya produksi berapa ya, itu semakin dibutuhkan. Kemudian adding or enhancing capacity may be necessary. Menambahkan kapasitas produksi, kemudian meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih penting. Kenapa? Karena dia lagi growing, lagi bertumbuh. Ya, itu fase growth. Kalau introduction
sebelum ini. Introduction itu fase di mana produk-produk itu baru diperkenalkan kepada market. Kalau kita mau forecasting juga agak sulit karena sebelumnya nggak punya pattern, nggak punya pola gitu ya, belum tahu, sebelumnya dia nggak punya pengalaman. Nah, kemudian fase berikutnya adalah maturity. Cirinya apa? The competitors now established. Kenapa dia established? Karena kompetitor melihat, oh ternyata ini ada opportunity-nya, ya, ada market-nya, hingga kompetitor mulai berdatangan. Nah, karena dia sudah mature, dia sudah matang, biasanya dia sudah mulai menguasai pasar, dia sudah dikenal gitu ya. Dia butuh high volume. Kemudian dia butuh inovasi, kemudian dia mulai berpikirnya adalah cost control, mengurangi biaya seperti apa ya, reduction in option seperti apa ya, paring down produk lain seperti apa ya. Intinya apa? Intinya di fase ini produk ini diarahkan kepada volume yang tinggi dan cost yang rendah. Itu di fase maturity. Lalu ada fase lain. Ada decline phase ya, fase declining atau menurun. Unless product make a special contribution to the organization, must plan to terminate offering. Jadi opsinya pada fase yang turun bisa ada dua opsi, dia di-terminate atau dihentikan ya. Misalnya sudah merugikan ya dihentikan, atau dia diinovasi gitu. Kalau memungkinkan diinovasi, dia diinovasi hingga tadinya dia declining, turun gitu ya, dia bisa naik lagi gitu. Karena dia hadir dengan sesuatu yang baru. Banyak company yang berhasil berinovasi, dia sudah turun, dia naik lagi. Misalnya apa? Misalnya Fujifilm itu produk life cycle-nya habis. Declining luar biasa, dia tinggal sangat kecil marketnya ya, Fujifilm. Kemudian dia berinovasi, dulu dia terlambat berinovasi. Dia dulu masih fokus berinovasi kepada celluloid atau foto manual itu yang pakai film. Padahal yang lain, brand-brand lain, Canon, Nikon itu sudah berinovasi digital. Jadi dia terlambat. Nah, sekarang dia melihat ada opportunity lagi. Jadi setelah kamera berkembang, dia melihat ada opportunity untuk mirrorless. Nah, sekarang Fujifilm menjadi salah satu brand yang cukup bersaing ya di dunia mirrorless gitu. Nah, ini product development stages. Nah, ketika Anda ingin memproduksi ini, terutama di big company ya, biasanya stages-nya seperti ini. Dia mulai dari konsep, kemudian visibility. Ini visible nggak dilakukan secara bisnis, kemudian secara technical, itu apakah bisa dilakukan? Lalu ada customer requirement. Nah, customer requirement ini bicara tentang apa sih customer's needs gitu ya. Jadi ketika kita memproduksi suatu barang atau produk atau jasa itu harus berdasarkan customer. Kemudian mulai dari setelah kita mengetahui apa customer needs-nya, baru kita masuk ke fungsinya apa nih yang mau dikembangin, spesifikasinya apa, kemudian desainnya bagaimana, lalu di test market, di tes kepada pasar. Lalu di introduction ke market, diperkenalkan ke market, bisa jadi dia balik lagi ke sana kalau marketnya nggak oke, atau dia bisa lanjut di produksi. Nah, fase ini adalah fase yang biasanya dilakukan oleh designer and engineer ya. Jadi fasenya di sini. Nah, ini biasanya skopnya semuanya ini adalah product development team gitu. Nah, sering sekali ada gap nih antara engineer dan product development, karena product development itu market base, engineer itu biasanya technical base. Engineer bilang ini yang paling oke karena secara teknis ini paling awet. Tetapi market bilang tetapi susah digunakan gitu ya. Jadi market nggak mau gitu. Nah, itu biasanya ada gap. Itu tantangan, salah satu tantangan di company besar, menemukan mengkomunikasikan market needs dengan engineer dengan baik. Nah, ada satu tools
untuk membuat produk ya. Oh, tapi ini dulu Quality Function Deployment ya, QFD ya. Ini toolsnya ya. Apa yang harus dilakukan untuk membuat Quality Function Deployment? Artinya apa? Dalam memproduksi suatu produk gitu ya, kita harus memastikan quality-nya itu baik dan yang paling penting juga itu sesuai dengan customer. Jadi ada customers based gitu ya. Nah, bagaimana tahapannya? Pertama, identify customers want, gitu ya. Identify how the good or services will satisfy customers wants. Kemudian relate customer wants to product a house. Artinya apa? Kita sudah tahu customer-nya maunya apa, lalu kita relasikan, oh customer maunya kamera yang lebih ringan. Lalu how-nya itu kita desain gitu. Bagaimana ya supaya kameranya ringan? Oh, tadinya pakai misalnya pakai besi, pakai logam, sekarang pakai aluminium. Setelah dites, oh aluminium masih terlalu berat. Oh kalau gitu sekarang pakai fiber karbon gitu biar lebih ringan gitu ya. Kemudian identify relationship between the firm's house. Nah, jadi ketika kita mau memproduksi, kita sudah mulai memikirkan house-nya, how-nya di company, kita harus memikirkan. Misalnya tadi, kita mulai memikirkan bagaimana ya supaya ringan. Oh, kita harus memproduksi dengan misalnya fiber karbon. Lalu kita mikirkan juga di company, untuk memproduksi dengan fiber karbon siapa saja yang terlibat ya. Bagaimana interaksinya ya. Kemudian bagaimana memastikan kualitasnya. Nah, itu menjadi kunci berikutnya. Lalu ada develop customer importance rating, mana yang paling penting bagi customer, kemudian evaluate competing products, evaluasi dengan produk sejenis atau dengan kompetitor, kemudian compare performance to desirable technical attributes, baru di compare atau dibandingkan. Ini ada QFD, House of Quality. Nah, supaya kalian punya gambaran, kita akan membuat seperti ini. Saya skip dulu ini beberapa ya, supaya punya gambaran dulu, nanti kita kembali lagi ke situ. Kita akan membuat seperti ini. Nah, kita akan membuat seperti ini. Jadi kita akan menghitung ini semua, kita akan mendesain ini, lalu kita mencari tahu mana yang paling penting untuk diproduksi, fitur apa yang paling penting, dan bagaimana merencanakannya, mendesainnya, membuat strateginya. Oke, nah ini kita bedah ya. Kita kembali lagi. Nah, ini adalah QFD, House of Quality. Ya, ini sangat ngetop ini ya untuk urusan memproduksi strategi produksi yang sesuai dengan customer needs. Nah, yang pertama adalah ini kotak-kotak ini semua sudah ada nih. Yang bagian sini adalah customers wants atau needs, di sini relationship matrix, di sini interrelationship, ini hubungan di dalam company, kemudian how to satisfy customers want, ini customer importance rating, kemudian ini target value, ini technical evaluation, ini weighted rating ya di sini weighted rating. Kalau di sini tadi customer importance rating, di sini competitive assessment. Ini pesaing. Oke, nah kita akan discuss satu-satu. We will start from, nah ini contohnya adalah asumsinya kita akan membuat produk kamera. We will start from nih, from what customers want ya. Kita akan mulai dari sisi sini, blok kiri ya. Nah, untuk membuat kamera kita bertanya kepada customer kita, kira-kira wants-nya apa saja. Oh, setelah dilakukan riset, ternyata ini yang diinginkan customer. Dia maunya lightweight, ringan, kemudian easy to use, mudah digunakan, reliable, ya. Kemudian easy to hold and steady, mudah dipegang dan firm gitu ya, steady. Kemudian high resolution. Nah, lalu kita kasih rating ya. Kita kasih rating itu seperti ini. Ratingnya 1 sampai 5. Semakin tinggi ratingnya, semakin tinggi angkanya, semakin tinggi ratingnya. Artinya apa? Misalnya di sini,
reliable atau bisa diandalkan gitu ya. Reliable itu ratingnya 5. Artinya bagi customer ini yang paling penting. Karena poinnya 5. Dan ini diurutkan ya, mulai dari yang paling tidak penting. Kemudian high resolution, oh ternyata setelah disurvei high resolution itu poinnya cuma 1, ratingnya cuma 1. Easy to hold itu 2, lightweight ringan itu 3, easy to use itu 4. In general, kalau kita sudah melihat begini berarti fokus kita akan ke sini. Reliable, misalnya ya easy to use, kemudian lightweight. Bagaimana membuat kamera yang reliable, easy to use, dan lightweight, misalnya seperti itu. Oke, nah kita sudah bahas ini ya, satu sisi ini sini. Sekarang baru kita masuk ke sisi berikutnya. Nah, kita sudah tahu what customers want, gitu ya. Terus kita how to satisfy. Bagaimana? Bagaimana sih kita mensatisfy customer? Oh, kita melihat ada 6 faktor yang harus kita perbaiki. Yang pertama adalah low electricity requirements. Nah, ini sudah ke technical ya. Jadi low electricity requirement, jadi dia harus rendah power ya, penggunaan power supaya dia bisa lebih awet. Kemudian aluminium components. Oh, dibuatnya dari aluminium ya. Ini karena American dia jadi aluminium ya. Aluminium components. Jadi supaya ringan, bodinya dibuat dari aluminium aja gitu. Kemudian dia harus autofocus. Ada faktor autofocus, ada faktor auto exposure, ada faktor high number of pixels, ada faktor ergonomic design. Nah, ini dalam rangka menjawab customer want. Ya, customer wants ini tadi ditranslate ke dalam produknya. Lalu gitu ya, pertanyaannya gini, kalau customer-nya maunya ini, bagaimana, how to satisfy, bagaimana caranya memuaskan keinginan si customer, dituangkan dalam spesifikasi atau faktor-faktor dalam produksi, yaitu ini, low electricity requirement, aluminium, kemudian autofocus, auto exposure, high number of pixels, and ergonomic design. Jadi ada 6 faktor yang diidentifikasi bagaimana untuk memuaskan customers want, gitu ya. Nah, tadi kita sudah ini. Berikutnya kita akan membuat rating ya, ratingnya di sini nih. Di sini ada kotak di sini. Oke, nah inilah dia ratingnya. Jadi kan tadi sudah ya, high resolution nomor yang paling penting itu, rating semakin tinggi dia semakin penting, reliable itu ratingnya 5. Easy to use 4. Lightweight itu 3. Easy to hold or steady itu 2. Tingkat kepentingannya. Rating ini menunjukkan tingkat kepentingan. Nah, kita sudah ini nih, sudah lihat how to satisfy, kita sudah lihat customers want. Nah, yang berikutnya adalah kita menghubung-hubungkan nih. Kalau saya lanjutkan lagi ya. Kita menghubung-hubungkan. Mungkin saya langsung saja ke ini deh. Nah, kita sudah ke sini. Ya. Kita sudah, ini sudah, bobotnya sudah. Lalu kita ini sudah kita identify ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, lalu kita buat hubungannya antara lightweight dengan low electricity. Gitu ya. Bagaimana caranya? Kalau dia titik, dia hubungannya rendah. Ya. Atau poinnya kita buat 1. Kalau dia bulat gitu ya, sedang. Misalnya sedang. Atau poinnya 3. Kalau dia begini, ada bulat dan merah, poinnya adalah dia tinggi hubungannya. Atau poinnya 5. Coba saya cross check poin-poinnya ya. Nah ini ya, 1, 3, dan 5. Oke. Nah jadi hubungan antara lightweight
ringan dan low electricity apa? Oh, hubungannya adalah ini. Ini kan ke sini, ini ke sini ya. Jadi hubungannya adalah ini nih. Titik saja, rendah. Gitu ya. Hubungan antara lightweight dengan aluminium components. Hubungannya oh sedang nih. Ya, ya sedang atau tinggi bahkan mungkin ya. Jadi ada hubungan antara komponen aluminium dengan ringannya kamera. Hubungan antara autofocus dan lightweight nggak ada, antara sini dan sini nggak ada hubungan, jadi kosong. Auto exposure dengan lightweight atau keringanan tidak ada hubungan, ya. Hubungan number of pixel tidak ada, dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya easy to use, hubungan antara low electricity requirements dengan easy to use ada hubungannya, tapi kecil, makanya dia hanya titik aja hitam. Hubungan antara easy to use dengan aluminium components ada nggak? Nggak ada, kosong. Hubungan antara autofocus dengan easy to use ada, dia sedang, ya. Jadi adalah bulat biru. Jadi ada hubungan, ya masuk akal ya. Autofocus itu membuat easy to use, mudah digunakan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini misalnya, ini merah nih. Hubungan antara steady hold, kalau dipegang itu mantep gitu ya, dengan ergonomic design ada nggak? Ada nggak hubungan dipegang dengan mantep dengan ergonomic design atau desain kameranya? Sangat ada hubungannya dan tinggi ya, makanya ini hubungannya merah titik ya di tengah. Hubungan antara high resolution dan high number of pixel ada nggak? Ada. Ya saling sangat tinggi hubungannya. Semakin tinggi high number of pixel, semakin tinggi high resolution. Clear ya? Kita sudah mengerjakan ini, sudah mengerjakan ini, sudah mengerjakan ini, sudah mengerjakan ini. Nah, sekarang kita mau mengerjakan yang atas nih. Yang ini kalau house of quality ini kan mirip house ya, mirip rumah. Nah, kita mengerjakan atapnya sekarang. Apa sih? Ini sama seperti tadi. Bulatan biru merah itu artinya tinggi hubungannya. Hubungan antara apa dan apa? Saya hapus dulu sebagian. Ya, hubungan apa dan apa nih? Hubungan antar komponen gitu ya. Hubungan antar komponen. Jadi antara low electricity dengan aluminium komponen ada nggak low electricity sana, aluminium komponen sana? Oh, tidak ada hubungan. Aluminium komponen dengan autofocus ada nggak? Autofocus aluminium komponen sana, autofocus sana. Oh, nggak ada hubungan. Low electricity dengan autofocus ada nggak hubungannya? Ada. Low electricity sana, autofocus ini. Oh, hubungannya tinggi. Oh iya benar, karena autofocus itu menghabiskan energi gitu ya, electricity-nya jadi membutuhkan electricity. Antara autofocus dengan misalnya ergonomic design ada nggak? Oh nggak ada, autofocus kan di mesin. Dia autofocus ke sana, ergonomic design di sana. Lihat hubungannya di sini nggak ada hubungan. Ya, antara number of pixel dengan auto exposure ada nggak? Ada, ini ke sana, ini ke sana. Oh, ada tinggi. Autofocus dengan auto exposure ada nggak? Ada, dari sini ke sini, tinggi. Nah, jadi ini kita membuat nih hubungan-hubungan ini. Supaya apa? Supaya kita tahu. Ketika kita misalnya berkonsentrasi kepada autofocus, kita juga harus lihat, kita juga harus berkonsentrasi pada auto exposure. Karena apa? Hubungan antara autofocus dan auto exposure tinggi. Hubungan antara autofocus dan high number of pixel tinggi. Berarti fiturnya nanti kita nggak bisa bilang kita autofocus, tetapi kita tidak mempertimbangkan high number of pixel. Number of pixelnya nggak kita pertimbangkan, nggak bisa. Ya, nah ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Berikutnya apa? Importance rating di sini nih. Nah, importance rating itu saya back ke sini ya. Bagaimana cara menghitungnya ya? Tadi ingat agak bolak-balik ini. Low electricity ya hubungan dan lightweight. Ya, hubungan antara low electricity dan lightweight. Saya hapus dulu deh biar nggak bingung.
Hubungan antara lightweight dan low electricity itu, oh ini kecil hubungannya, hanya titik. Titik berarti rendah. Easy to use dengan low electricity juga kecil. Reliable dengan low electricity jadi sedang, ya. High resolution dengan high number of pixel tinggi hubungannya. Nah, sekarang kita cari importance ratingnya. Bagaimana dapat angka 22? Angka 22 itu dapatnya dari ini. 3 dikali 1. Satu ini dari mana? Kalau dia rendah hubungannya nilainya 1. Kalau dia sedang, ini sedang nih. Ini sedang nilainya 3. Kalau dia tinggi, ini tinggi nih. Yang ada titik merah. Ini 5. Nah, kita bagaimana mengukur importance dari low electricity? Yaitu 3 dikali 1, ya, 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1, 4 kali 1 ditambah 5 dikali 3. 5 dikali 3. Sama dengan 3 tambah 4, 7, tambah 15, 22. Jadi ini sama dengan 22. Inilah 22. Clear ya? Nah, sekarang kita coba lihat high number of pixel. Nah, ini yang akan kita sorot. Nilainya 32. Dapat dari mana 32? 32 itu ini nih. 0 dikali 3 ditambah ini kan kalau dia bulat berarti dia sedang ya. Ditambah 4 dikali 3. Tadi di sini ya 3 dikali 0 nggak ada apa-apa. 3 kali 0 ditambah di sini 4. Ini bobotnya kali apa? Sedang itu 3. 4 kali 3 ditambah di sini 5 kali 3. 5 kali 3 ditambah ini 2 kali 0. Ini kan 0 nih. Ini enggak ada kan? 2 kali 0 ditambah ini 1 kali ini. 1 kali 5 karena ini tinggi. Ditambah 1 kali 5. Ya. 0 ditambah 12 ditambah 15 27 ditambah 0 27 ditambah 5 berarti 32. Hasilnya 32. Nah, begitu juga dengan yang lain. Kalau 27 berarti 4 kali 3 ditambah 5 kali 3. 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. 15 tambah 12 27. Begitu juga yang lain. Clear ya? Nah, kita sudah semua nih. Saya hapus lagi. Nah, sudah semua. Internalnya sudah. Nah, sekarang kita akan bicara bandingkan dengan eksternal atau kompetitor, ya. Kompetitornya kita lihat kompetitornya company A atau brand A, brand B. Untuk urusan lightweight ringan, company A itu G itu good, P itu poor, F itu fair, ya. Jadi company A itu good loh kalau untuk urusan lightweight nih, lightweight. Untuk urusan easy to use, company A itu good, tapi company B poor. Untuk urusan easy to hold steady, company A good, company B poor, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, target atau values. Nah, sekarang kita sudah ini yang diinginkan customer, ini yang kita harus bangun secara internal atau pabrik kita harus mengejar target ini. Nah, sekarang low electricity requirements kita membuat value atau nilai yang menjadi acuan. Low electricity requirements kita buat nilainya 0,5 ampere. Aluminium components kita lihat kita buat berarti 75% harus dari aluminium. Autofokusnya apa nih? Dua saya nggak ngerti nih, mungkin 2 detik ya. 2 detik untuk autofocus yang unlimited. Kemudian auto exposure-nya 2 sirkuit.
kemudian high number of pixelnya failure 1, ada 1 pixel yang gagal per 10.000 pixel, gitu ya. Untuk ergonomiknya panel ranking. Nah, ini adalah target value, ya, atau indikator keberhasilan kita. Lalu kita bandingkan, ya, company A, company B, dan kita. A itu kita. Berarti ini tadi 0,7. Company A itu nilainya 0,7 untuk memenuhi target ini. Company A kemudian untuk target aluminium components dia 60%. Untuk autofocus ya dia memenuhi target. Untuk 2 sirkuit dia 1 sirkuit. Failure-nya dia oke. Panel rankingnya dia good. Company B seperti itu. Oh, dia ini 0,7 ampere ya. Company A itu 0,7 ampere, company B 0,6 ampere. Kemudian company B untuk aluminium dia hanya 50%, padahal kita bikin target 75%. Company C dia ini sesuai, yes, 2 sirkuit, dia ada 2 sirkuit, failure 1 per 10.000 pixel, dia oke. Panel ranking dia fair. Nah, sedangkan kita 0,5, kita sesuai 75%, ini sesuai, ini sesuai, ini sesuai, ini sesuai. Clear ya. Jadi ini bagaimana house of quality bisa dibangun. Dengan begini yang dikembangkan di dalam produk itu sesuai dengan keinginan customer, ini keinginan customer, dan fitur-fitur produknya itu bisa diproduksi dengan baik karena kita menjabarkannya dengan baik dan kita tahu mana duluan yang harus diproduksi. Misalnya ini ya. Nah, kalau dari rating mana duluan yang harus diproduksi? Oh, yang yang diperhatikan mana? Ini nih. Ini penting sekali high number of pixel karena poinnya 32. Kemudian ini dan ini setara, kemudian ini ini ergonomic design, baru low electricity, baru aluminium component. Dengan begitu, dengan importance ratingnya, kita bisa memenuhi apa yang paling optimal dari customers needs. Nah, kadang-kadang di company itu kan diproduksi satu tempat, kemudian diproduksi lagi di tempat berikutnya, diproduksi lagi di tempat berikutnya, masing-masing memiliki house of quality. Ya, jadi ada sequence-nya, ada urut-urutannya dari house of quality. Nah, bagaimana kita mengorganize dalam memproduksi suatu produk? Bisa dilakukan secara tradisional, sistem tradisional, yaitu membedakan departemen. Ada departemen A, departemen B, dan seterusnya. Ada sistemnya champion atau juara. Product manager drives the product through the product development system and related organization. Jadi dia punya tim-tim champion gitu ya. Nah, ada juga yang cara team approach, cross functional. Jadi dia bentuk tim, fungsinya macam-macam. Ada keuangan di dalamnya, ada marketing, ada apa, bekerja dalam satu tim. Ya, ada desain dan seterusnya. Ada Japanese. Japanese itu whole organization approach. Dia tanpa divisi-divisi. Jadi dia digabungin gitu ya. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau dia tradisional, membedakan departemen-departemen, biasanya dia efisien karena dia bekerja di bidangnya aja. Champion kelebihannya adalah dia bisa mensinkronis dengan baik antara satu komponen atau satu divisi ke divisi yang lain. Nah, tetapi kadang-kadang nggak cocok karena dia tidak bersumber dari satu tempat sama. Kalau team approach juga mirip begitu. Ada cross functional, kadang-kadang juga misalnya ada tim pengembangan laptop gitu ya. Nah, tim itu dari bagian marketing, dari bagian finance, dari bagian mana digabungin jadi satu. Kadang-kadang itu sangat baik, tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah misalnya dia harus tetap melapor kepada bosnya. Jadi dia punya 2 bos, itu membuat tidak agile. Kalau Japanese ini juga sangat tergantung dengan sistem, ya.
Jadi karena tanpa divisi itu bisa berantakan kalau tidak sesuai, sistemnya tidak didesain dengan baik. Nah, manufacturability and value engineering. Jadi fungsi itu semua benefitnya apa sih? Reduce complexity, reduction of environment impact, ya, mengurangi kompleksitas, isu lingkungan, kemudian standarisasi, improve functional aspect, ya, kemudian improve job design. Ini untuk karyawan menjadi lebih nyaman, kemudian meningkatkan kemampuan serviceability atau untuk di-maintain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, misalnya ini bagaimana mendesain production yang goal-nya itu untuk cost reduction. Melalui apa? Melalui value engineering. Apa sih ini maksud value engineering? Value engineering itu adalah bagaimana merekayasa atau mengengineer sistem produksi hingga mampu mengurangi cost. Misalnya ini, oh tadinya seperti ini nih produknya, produk satu, tadinya seperti ini. Cost-nya adalah $3,5. Lalu diganti. Ya, jadi ini di sini bautnya, ya. Kemudian di sini ada baut lagi. Kemudian ada value engineering. Para engineer-nya diminta untuk merekayasa. Oke, gitu ya. Sekarang diganti nih. Ini disambung dengan sana, gitu ya. Ini disambung dengan sini. Berarti kita nggak perlu ada komponen ini, tetapi diganti dengan komponen ini. Biayanya turun jadi $2 karena ada komponen ini. Kemudian dia lebih sederhana. Lalu diganti lagi engineering ini untuk bracket, ya. Oh, diganti aja deh kalau begitu, gimana ya? Jadi kita nggak perlu pakai di sini, gitu. Dan ini bisa menghemat biaya di sini. Dan ini hanya pakai satu baut. Jadi biayanya cuma $0,8. Dari $3,5 menjadi $0,8. Ini bagaimana value engineering memberikan nilai tambah kepada company. Nah, lalu ada dokumen-dokumen yang terlibat. Ini saya hanya memberi contoh, ya. Ada engineering drawing, ada bill of material. Engineering drawing itu menunjukkan dimensinya berapa, ukuran dan lainnya, kodenya apa. Bill of material itu list komponen, ya, jumlahnya berapa, kemudian strukturnya seperti apa. Kemudian nih, ini contoh engineering drawing. Ya, dia detail. Oh, ini ukurannya sekian. Ini biasanya orang-orang engineer yang bisa membacanya dengan sangat baik. Lalu ada bills of material. Ini dokumen-dokumen semua. Oh, komponen A6071 misalnya, ya. Ini dia adalah panel, saya nggak tahu apa nih, panel weld DMT gitu, ya. Kuantitasnya 1 yang dibutuhin. Oh, untuk spare part atau untuk bagian atau material roller, kodenya adalah R6017, jumlahnya 1, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dalam rangka membuat semuanya itu sesuai dengan standar. Ingat ya, kemarin kalau kita bicara quality, kita bicara tentang standar. Nah, ini contoh. Ini untuk makanan. Bill of materials seperti ini. Hamburger patty 8 ounce, cheddar cheese 2 slice, dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk memproduksi misalnya 1 hamburger. Ada group of technology scheme. Ini dokumen lain. Jadi misalnya di skemakan. Seperti kamu membuat Lego loh, gitu ya. Ya, jadi dikelompok-kelompokkan, yang bentuknya ini, yang drilled itu ini, machine itu ini, threaded itu ini, yang di thread, kemudian slotted itu ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ada assembly drawing. Ini kalau kamu membeli produknya IKEA ini seperti ini.
Jadi dokumen yang ditujukan untuk bagaimana merakit suatu produk. Ada assembly chart. Assembly chart itu gimana cara bacanya? Oh, ini R209 dan 207 dan bolts W nuts 2 ini digabungkan dia menjadi SA1. Nah, SA1 ini fungsinya untuk apa? Oh, dia untuk left bracket. Ini 3 komponen digabungkan menjadi SA2. Ini 3 komponen digabungkan jadi A3. SA2 digabungkan dengan A3 menjadi A2. Gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada root sheet. Root sheet ini biasanya mengidentifikasi setup time, waktunya, gitu. List of the operation and times required to produce. Jadi untuk memproduksi auto ini berapa? Oh, 1,5. Bisa jam, bisa menit, bisa detik, gitu ya. Nah, ini bagaimana kita dokumen itu membuat semuanya itu timely management, gitu ya. Di manage dengan baik secara waktu. Ada work order. Oh, item 157C diminta 125 unit, start date-nya sekian, harus selesai sekian. Production-nya di Departemen F32, delivery-nya di Departemen K11. Bayangkan, ini kalau startup belum sampai segini. Tetapi kamu harus membayangkan ini supaya kamu tahu goal-nya adalah membuat semuanya menjadi standardized dan easy to understand. Ada engineering change notice, kalau ada perubahan dia harus mengeluarkan dokumen baru, gitu. Lalu ada service design, tadi kita bicara produk, sekarang kita bicara service design. Kemarin juga kita sudah bicara service service map, ya. Jadi kita mendesain service-nya seperti apa. Service typically includes direct interaction with the customer. Ada yang direct, ada yang indirect. Dia meliputi proses, chain, and network analysis, focus on the ways in which processes can be designed. Jadi setiap proses itu harus didesain supaya apa? Supaya optimize interaction-nya antara firm dan customer, gitu ya. Nah, ini bedanya produk dengan service. Service lebih banyak pada proses. Ini adalah contoh proses chain network PCN analysis. Oh, produk ada sandwich supplier, proses demand, ya, ada independent processing. Ada surrogate interaction, ada penggantinya. Kalau independent processing itu prepare sandwich at factory for resale. Dia customer-nya nggak terlibat. Surrogate itu make sandwich in restaurant kitchen from menu offering with modest modification. Jadi dia ada produk-produknya, tapi masih bisa berubah sedikit, gitu ya. Tapi nggak banyak-banyak perubahannya. Lalu ada interaksi dengan customer. Di sini adalah level interaksinya. Jadi ini adalah jasa yang sebelah kiri, tetapi interaksinya minim. Dan di kanan ini adalah interaksinya lebih banyak. Ya, kemudian prosesnya customer-nya lebih terlibat yang di kanan. Nah, misalnya nih, customer assembly sandwich from buffet. Jadi customer-nya yang membuat sandwich-nya sendiri. Itu prosesnya di mana si customer lebih dominan. Ini customer dominan. Customer dominan. Kalau ini kita yang dominan di sebelah kiri. Kemarin kamu sudah diminta ya untuk membuat service design, ya. Nah, kadang-kadang kita harus memutuskan, saya mau pakai cara A atau cara B, ya. Saya harus memproduksinya dengan sistem A atau sistem B, ya. Nah, kan ada pertanyaan, bagaimana saya mengetahui pakai sistem A atau sistem B? Dua-duanya berjalan. Nah, ini yang goal-nya seperti ini. Pertama, prosedur include all possible alternative. Jadi libatkan semua alternatif yang possible.
Kemudian enter payoff and at end of branch, kemudian determine the expected value. Apa sih goal-nya gitu ya? Nah, mungkin ini kamu akan lebih ini. Nah, misalnya kita dihadapkan pada dua keputusan. Beli CAD, CAD itu computer aided CAD computer aided design. Jadi misalnya beli software AutoCAD gitu ya. Atau kita hire and train engineer. Atau kita sewa engineer, kita latih engineer. Ada dua opsinya, goalnya sama. Lalu yang terakhir do nothing. Jadi ada tiga ya. Kita untuk menyelesaikan masalah, pertama kita beli CAD atau purchase CAD, kemudian kita hire atau kita pekerjakan engineers, atau kita tidak melakukan apa-apa. Nah, bagaimana memutuskannya? Oh, kalau kita beli CAD, ini 0,4 ini artinya peluang. Peluang kita meningkatkan sales itu, sales kita jadi high itu 0,4. 0,6 itu low sales. Kalau kita hire orang, high sales-nya peluangnya 0,4. Low sales-nya 0,6. Nah, ini masih sama ya, masih bingung. Pilih CAD atau hire orang. Baru kita masuk ke cost. At the end, kalau big company itu selalu bicara cost and benefit, cost and profit, ya, cost and revenue. Nah, sekarang kalau kita pakai CAD, revenue-nya misalnya $2.500.000. Ya. Manufacturing cost-nya adalah $1 juta. Manufacture cost-nya, yaitu $40 kali 25.000 misalnya. Kemudian ada CAD cost-nya 500.000. Jadi netnya adalah sekian. Ya, $1 juta. Profitnya. Nah, kemungkinan low sales-nya itu, untuk low sales revenue-nya 800.000, manufacturing cost-nya itu sekian, CAD cost sekian, net loss-nya itu sekian. Kemungkinannya kalau ini kita bisa untung 1 juta, ini kita rugi 20.000. Nah, sekarang kita tentukan, oh untuk CAD berapa sih? Berarti karena ini yang atas ini peluangnya 0,4, berarti 0,4 dikali apa? Dikali netnya ini, dikali 1 juta. Kalau yang low sales-nya, yang tadi yang 0,4 kan peluangnya, high sales itu peluangnya 0,4. Nah, sekarang low sales peluangnya berapa? 0,6. Berarti 0,6 dikali ini, dikali minus 20.000. Di total menjadi 388.000. Ya, $388.000. Ini value-nya untuk yang purchase CAD. Nah, kan kita mau membandingkan antara kita beli CAD, computer aided design, atau kita hire orang aja ya gitu ya. Nah, sekarang kita tadi sudah dapat nih yang CAD 388.000. Nah, sekarang kita hire engineering, gimana caranya? Oh, kalau engineering itu revenue-nya kira-kira akan sekian, manufacturing cost-nya dia akan sekian, kok lebih mahal? Karena dia pakai manusia gitu ya. Hire and train cost-nya sekian. Netnya adalah $875.000. Net itu artinya revenue dikurangin cost. Nah, kemudian kalau yang di low sales, bagaimana? Kalau low sales itu revenue-nya sekian, manufacturing cost-nya sekian, hire and cost-nya sekian, oh netnya 25.000. Nah, pertanyaannya kan kita pilih beli CAD atau kita hire orang aja gitu ya, hire dan training orang. Nah, kembali lagi kita hitung lagi. Bagaimana? Oh, 0,4, sorry. Berarti untuk membandingkan dengan yang atas, dengan purchase CAD adalah 0,4 dikali 875.000 ditambah 0,6 dikali 25.000 sama dengan 365.000. Ini lebih kecil daripada ini. Oleh karenanya kita seharusnya memilih membeli CAD daripada meng-hire atau men-train engineers. Jadi ini tidak dipilih, ini tidak dipilih. Yang dipilih adalah ini. Ini adalah contoh decision tree. Jadi keputusan, pohon keputusan, membuat keputusan.
Oke, I think that's all for this learning session. Ini akan masuk ke dalam UTS, jadi silahkan kalian pelajari dengan baik. Oke, terima kasih semuanya.